Shalom. Terpujilah Allah yang telah memberikan hikmat-Nya kepada kita sehingga kita diperkenankan kembali untuk bersekutu di dalam persekutuan doa online dengan tema Jangan Bersandar pada Pengertian Sendiri yang akan kita gumuli bersama dengan Bapak Pendeta Jerdy Stefan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada kata bijak yang mengatakan jangan bergantung kepada manusia karena mereka berubah seperti angin, tetapi bersandarlah kepada Allah yang tidak akan mengecewakanmu. Amsal 3 ayat 5 juga menekankan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan bukan berarti Ia akan memenuhi segala keinginan kita, tapi Ia akan melakukan apa yang benar untuk kita. Percaya kepada Tuhan juga bukan berarti kita tidak akan mengalami hal-hal yang mengecewakan atau yang mengalami kesulitan. Namun Ia akan memampukan kita untuk melalui semua itu. Percaya kepada Tuhan adalah pilihan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya dalam menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang memampukan kami menjalani kehidupan dengan kepastian. Roh Kudus-Mu mengajarkan roh kami untuk senantiasa menaruh kepercayaan kepada-Mu, Tuhan. Ajarkanlah kami untuk dengan segenap hati, segenap pikiran dan segenap jiwa kami, meletakkan kehidupan kami di atas altar-Mu yang kudus, agar Tuhan ubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan memahaminya di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu yang besar dan agung. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika kita memilih untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Allah memilihkan seseorang sobat setia yang akan menemani kita di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Siapakah dia? Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ya, Yesuslah yang Allah pilih sebagai sobat setia kita, yang akan menemani dan memimpin perjalanan kehidupan kita di dalam kepastian. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yesus, sobat setiaku. Hidupku, ku ada sobat setia,
bersamaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Selamat pagi saudara kekasih Tuhan. Pada pagi hari ini di dalam doa pagi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang boleh kami jalani dan kesehatan serta kekuatan Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendapatkan anugerah, kehidupan, kasih, berkat, pemeliharaan yang tiada taranya. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh mengawali kehidupan ini dengan kasih-Mu. Dan terutama firman Tuhan juga yang akan kami baca, dengarkan, biarlah menjadi panduan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, tema kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Firman Tuhan akan saya ambilkan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima, yang demikianlah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, setahun sudah kita jalani masa-masa pandemi ini. Tanpa terasa kehidupan kita yang kita jalani ini kian sulit. Banyak sudah orang yang membangun usaha berguguran. Dan kini yang tersisa, yang bisa bertahan, mereka mulai memutar otak mereka, memikirkan dengan baik, ya, berusaha sekuat-kuatnya agar apa yang dikerjakan, ya, semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan segala upaya-upaya untuk membangun kehidupan, membangun impian dan masa depan tetap dapat berlangsung, saudara. Perhitungan-perhitungan di atas kertas juga dilakukan dengan teliti. Jangan sampai ada yang salah, sembari mereka kemudian mencoba untuk menganalisis situasi. Supaya apa? Supaya dengan analisa tersebut, paling tidak segala sesuatu di depannya dapat diantisipasi. Lalu kalau kemudian kita lihat dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, ya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apakah pengertian, pikiran, akal merupakan hal yang salah yang kita ikut sertakan di dalam setiap pemikiran atau rencana-rencana kita? Sehingga kita tidak bisa jadikan satu patokan atau dasar sebuah perencanaan. Bukankah rasio itu, pikiran itu merupakan ilmu pasti yang eksak yang dapat memperhitungkan dan memprediksikan apa yang akan terjadi
ke depannya. Nah, saudara, penulis Amsal menasihati kita untuk tidak mempercayai pengertian sendiri alias sok tahu begitu ya. Mengapa? Ya, karena ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dalam banyak hal, seringkali rasio atau logika, pikiran atau kepintaran kita, bahkan pengalaman-pengalaman dan apa yang kita kuasai, kita begitu percaya diri, saudara. Nah, disinilah saudara kita jatuh di dalam satu pengandalan diri, sehingga pikiran-pikiran kita begitu diagung-agungkan ketimbang kita mencoba melihat dan ada satu kuasa yang sebetulnya di belakang itu tidak nampak. Nah, saudara, kita pernah berada pada satu dekade yang disebut dengan zaman rasionalisme yang berlangsung dari pertengahan abad 17 sampai akhir abad 18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan satu kebenaran. Ternyata memang penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang sedemikian besar mengakibatkan perkembangan yang begitu pesat dari ilmu-ilmu tersebut. Maka saudara, tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar makin percaya ya pada akal budi mereka sebagai satu sumber kebenaran tentang hidup dan dunia ini. Nah, hal ini menjadi makin nampak, saudara. Ya, pada bagian kedua abad ke-17 dan lebih lagi selama abad 18, ya, kita bisa melihat satu pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton pada saat itu. Nah, zaman itu disebut sebagai zaman Aufklärung, ya, atau zaman pencerahan. Dan tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu salah satunya adalah Blaise Pascal yang dikenal dengan hukum Pascalnya. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, itulah hukum Blaise Pascal, saudara. Nah, kalau kita mau melihat contoh-contoh yang dimana tokoh-tokoh dalam Alkitab pun pernah dikuasai oleh rasio mereka, hal itu ada di dalam siapa? Diri Abraham dan Sarah, Musa, dan ya, para pengintai-pengintai yang dimana mereka melihat kenyataan dan secara akal rasio itu tidak mungkin, ya, sehingga mereka kemudian lebih percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada bagaimana Tuhan berkarya, saudara. Nah, padahal kita ini, saudara, sebagai manusia begitu terbatas. Ya, masa depan di 5 detik mendatang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dibandingkan Dia yang Maha Tahu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala kehidupan kita, saya mengajak saudara untuk kita untuk kita di dalam hidup kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Amsal, ya, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti bahwa kita hidup tidak memakai pemikiran, kita hidup tidak memakai perhitungan. Bukan berarti juga kita hidup tidak memakai akal budi. Tuhan berikan semuanya itu. Semuanya boleh kita lakukan. Ya, tetapi di luar semuanya itu, saudara, ada satu hal yang patut kita perhitungkan juga.
yaitu kuasa dan karya yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pada masa-masa saat yang seperti ini, di mana mungkin kita, saudara dan saya, juga merasa bahwa nafas itu sudah seperti di ujung begitu ya. Tetapi percayalah, berusahalah sambil menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, karena Dia akan menolong kita dan memampukan kita untuk melewati dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita sering merasa was-was karena kenyataan yang kita hadapi ya tidak seperti yang kita pikirkan atau perhitungkan. Tetapi saudara, kita harus melihat seluruh daripada peristiwa atau kejadian yang ada hingga akhirnya. Finalnya itu bagaimana? Nah, disitulah maka kita akan melihat bagaimana Tuhan ikut ambil bagian di dalam setiap perkara-perkara ini. Saudara, dari firman Tuhan ini juga Tuhan ingin supaya kita mempercayai dan mengandalkan Dia sepenuh hati. Agar Dia dapat menjaga dan melindungi kita. Tuhan ingin kita betul-betul berserah dan Tuhan ingin kita juga bergantung kepadanya. Saudara, doa Bapa kami kan Tuhan juga mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini. Itu berarti hari ini. Ya, setiap hari kita bergantung kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan. Ya, kita biarlah apa yang ada di dalam diri kita ini, ya sudah kita mempercayai semuanya kepada Tuhan. Tuhan ingin totalitas iman kita, iman saudara dan saya, dan Tuhan juga ingin kita belajar mempercayainya. Itu saudara. Meskipun kita juga memiliki akal budi, tetapi Tuhan ingin agar kita belajar mempercayainya. Nah, mari saudara kita memasuki hidup ini dan supaya kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, rencana-rencana kita, apa yang akan kita lakukan pada hari ini, perjalanan hidup kita ya ke depannya, ya marilah kita selalu berpaut kepada Tuhan supaya setiap perencanaan, setiap apa yang ingin kita lakukan, kita juga mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan pemikiran dan akal budi kita. Nah, oleh sebab itu, sederhana saja, agar kita tetap bisa bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, mulai bersama dengan Dia. Ya, memohon pimpinannya kepada Tuhan. Semuanya itu tidak lain dengan apa? Ya, dengan doa. Segala sesuatu kita mulai dengan doa. Yang kedua, ya kita punya waktu-waktu tersendiri, kita punya waktu di mana kita bisa membaca akan kebenaran firman Tuhan setidak-tidaknya. Ya, setiap pagi kalau kita punya waktu untuk bersaat teduh, kemudian membaca firman Tuhan dan berdoa, nah di sana kita akan menyadari kehadiran Tuhan dan kita menyadari akan pimpinan Tuhan. Dan kita akan melalui hari ini dengan sesuatu yang melegakan. Dan kita punya satu kepercayaan juga bahwa ya ada Tuhan di sana yang akan menolong kita. Oke? Selamat menjalani dan memasuki kehidupan pada hari ini, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita semua dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan hari ini kami siap untuk memulai kehidupan kami dan memasuki hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon berkat Tuhan di dalam setiap perkara-perkara yang harus kami hadapi, segala
keinginan-keinginan, impian di masa depan yang akan kami bangun. Biarlah kami memikirkan semuanya itu, merencanakan semuanya itu, berusaha dengan sekuat tenaga. Apa yang kami rancangkan itu, namun kami juga tidak melepaskan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam setiap apa yang kami pikirkan. Karena kami tahu bahwa di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang bekerja, yang selalu memberikan dan menyatakan segala kasih dan kuasa-Nya kepada kami, sehingga nama Tuhan selalu kami permuliakan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mendasarkan hidup mereka dengan firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu hadir. Dan oleh karenanya kami mohon berkat yang daripada-Mu. Saudara, terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.